Binusian, balik lagi di Binus Online Interactive Channel. Kali ini kita akan bahas seputar information system atau sistem informasi. Kalau penasaran apa aja sih kira-kira topik yang akan dibahas hari ini, kita simak setelah video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam pelatihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya, dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Seperti yang tadi udah disebutin, kita akan bahas topik tentang information system atau sistem informasi. Kali ini akan ada pembahasan yang pertama tentang Information System Project Management, di mana kita akan bahas tentang laporan dalam sistem informasi. Yang kedua, kita akan bahas tentang IS Concept, di mana kita akan bahas tentang mengakuisisi informasi dan juga aplikasi. Kita simak baik-baik di video yang berikut ini. Hai rekan-rekan yang berbahagia, kembali kita di video terakhir. Masih bersama saya pastinya, Rian ya. Dan di video terakhir ini kita akan membahas laporan atau report. Semua sistem informasi menghasilkan laporan. Sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi area fungsional, sistem ERP, sistem manajemen hubungan pelanggan, sistem intelijen bisnis, dan sebagainya ya. Laporan-laporan ini umumnya terbagi dalam 3 kategori. Ada yang rutin, ada yang ad hoc atau sesuai permintaan, dan ada pengecualian. Laporan rutin dihasilkan pada interval yang dijadwalkan, mulai dari laporan kontrol kualitas per jam hingga laporan harian tentang tingkat ketidakhadiran. Meskipun laporan rutin sangat berharga bagi organisasi, manajer seringkali memerlukan informasi khusus yang tidak disertakan dalam laporan ini. Di lain waktu, mereka membutuhkan informasi yang biasanya disertakan dalam laporan rutin, tetapi pada waktu yang berbeda. Seperti saya memerlukan laporan hari ini aja, bukan yang sepekan. Oke? Laporan di luar rutinitas, seperti itu disebut laporan ad hoc atau on demand atau sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan ya.
Laporan ad hoc juga dapat menyertakan permintaan untuk jenis informasi berikut. Laporan perincian menampilkan tingkat detail yang lebih besar. Misalnya, seorang manajer mungkin memeriksa penjualan berdasarkan wilayah dan memutuskan untuk menelusuri lebih detail dengan berfokus secara spesifik pada penjualan menurut toko dan kemudian menurut salesman. Oke. Laporan indikator kunci meringkas kinerja kegiatan kritis. Misalnya, seorang kepala pejabat keuangan mungkin ingin memantau arus kas dan cash on hand. Ya. Laporan komparatif membandingkan, misalnya kinerja unit bisnis yang berbeda atau satu unit selama waktu yang berbeda. Beberapa manajer lebih menyukai laporan pengecualian ya rekan-rekannya. Laporan pengecualian hanya menyertakan informasi yang berada di luar standar ambang batas tertentu. Untuk menerapkan manajemen dengan pengecualian, manajemen terlebih dahulu menciptakan standar kerja. Perusahaan kemudian membuat sistem untuk memantau kinerja melalui data yang masuk tentang transaksi bisnis seperti pengeluaran, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengidentifikasi pengecualian terhadap standar. Sistem memberitahu manajer tentang pengecualian melalui laporan pengecualian. Contoh laporan pengecualian itu seperti Anda sedang melihat laporan buku besar pelanggan Anda yang bersih ya kurang lebih 100 transaksi ya. Di antara transaksi tersebut beberapa tagihan itu udah lewat gitu loh. Nah, tagihan ini adalah sesuatu yang tidak biasa dalam laporan itu yang menonjol dan pastinya itu membutuhkan perhatian Anda. Oke, baik. Itu dulu mengenai laporan dari saya sebagai penutup dari seluruh rangkaian video information system general and within the organization ini ya rekan-rekannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatiannya. Semoga semua video ini bermanfaat dan dapat dipahami untuk nyemplung lebih dalam di dunia informasi sistem ini yang sangat menarik. Oke, buat saya menarik, buat Anda tentu lebih ya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lain. Saya Rian, undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSIA dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan. Lakukan persiapan sebaik-baiknya dan ketika interview do your best, ketika tes do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Suci. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mengakuisisi sistem informasi dan aplikasi. Jadi organisasi yang kompetitif
bergerak secepat mungkin untuk memperoleh teknologi informasi baru atau memodifikasi teknologi informasi yang sudah ada ketika mereka perlu meningkatkan efisiensi dan mendapatkan keuntungan strategis. Nah, saat ini akuisisi lebih dari sekedar membangun sistem baru secara internal dan sumber daya teknologi informasi, karena melibatkan keseluruhan dari ketersediaan software maupun hardware yang ada di organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengelola proyek teknologi informasi dengan baik. Sekarang kita coba masuk di bagian perencanaan dan justifikasi terkait dengan teknologi informasi. Nah, jadi dalam proses ini organisasi harus menganalisis kebutuhan aplikasi. Kemudian setiap aplikasi teknologi informasi harus dipertimbangkan dari sisi biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Kemudian juga portofolio aplikasi ini berkaitan dengan daftar prioritas ya, baik aplikasi teknologi informasi yang ada dan potensi dari aplikasi teknologi informasi suatu perusahaan. Nah, proses perencanaan aplikasi yang baru dimulai dengan analisis rencana strategis organisasi. Nah, kita bisa melihat ilustrasi gambar berikut ya, di mana kita perlu melihat dari sisi fungsi ataupun kita melihat rencana strategis organisasi untuk mengidentifikasi terlebih dahulu misi perusahaan secara keseluruhan seperti apa, tujuan yang mengikuti ya, goals-nya harus ditetapkan, kemudian juga tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi proses perencanaan strategis ini memodifikasi tujuan dan sumber daya organisasi. Artinya kita perlu melihat kondisi existing yang ada di perusahaan ataupun organisasi tersebut seperti apa, arsitekturnya bagaimana, baru kita bisa masuk ke tahapan-tahapan selanjutnya untuk memilih ataupun menentukan solusi-solusi rekomendasi terkait penerapan teknologi informasi yang akan kita berikan. Nah, kemudian masuk ke bagaimana perusahaan, organisasi mengevaluasi dan melakukan justifikasi terkait dengan investasi teknologi informasi. Nah, di situ perusahaan perlu melihat dari sisi benefit, cost, dan issue. Jadi yang pertama adalah menilai terkait dengan analisis fixed cost yang akan keluar ya. Di sini adalah biaya yang mungkin muncul ketika ada solusi berkaitan dengan teknologi informasi ini. Jadi misalkan tadi katakanlah kita mau menerapkan sebuah aplikasi CRM ya untuk organisasi ya, untuk bisnisnya, untuk penjualannya. Nah, kita harus tetapkan tuh ketika ada sistem tersebut, maka biaya tetap apa yang keluar? Apakah ada biaya maintenance, mungkin biaya terkait dengan operasionalnya, jadi biaya pengembangan CRM itu seperti apa, apakah butuh infrastruktur ya, jadi fixed cost terkait dengan biaya yang muncul. Nah, muncul terkait dengan perubahan ataupun pengadaan sistem informasi tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu pikirkan terkait dengan biaya kepemilikan ya, terkait dengan pengadaannya, pengelolaannya dari aplikasi tersebut. Nah, setelah itu kita masuk kepada manfaat yang didapatkan dari aplikasi yang ada. Nah, apakah sesuai dengan apa yang sudah diinvestasikan? Nah, hal tersebut yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menjustifikasi investasi teknologi informasi. Nah, selanjutnya di dalam pengelolaan ataupun pengembangan teknologi informasi, kita juga perlu mempelajari berkaitan dengan siklus yang ada di dalamnya ya. Jadi kita kenal dengan SDLC ya, System Development Life Cycle. Ini sebuah metode pengembangan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk proyek teknologi informasi. Secara umum dimulai dari investigasi ya, analisis, desain, programming and testing, implementation, dan
Operation and Maintenance. Nah, di gambar ini kita bisa melihat contoh tahapannya beserta tools yang digunakan untuk mensupport kita dalam melalui setiap tahapan tersebut. Nah, jadi mengembangkan rencana pengelolaan ataupun pengembangan teknologi ini merupakan sebuah langkah awal dalam proses akuisisi ya. Jadi kita harus memastikan perencanaan yang tepat ya. Karena pastinya perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas ya, sehingga mereka harus memberikan justifikasi ya. Artinya harus mengukur kelayakan terkait pengadaan teknologi ini dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan dari unit bisnis yang lain misalkan. Jadi pada dasarnya justifikasi investasi teknologi informasi ini melibatkan perhitungan biaya, penilaian manfaat, dan juga membandingkan antara seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan apa yang akan diinvestasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Gak cuma topik-topik yang menarik dan edukatif, karena ada juga update seputar BINUS online nih BINUS ya. Kira-kira ada apa aja nih yang terbaru dari BINUS online? Yuk kita saksikan. Oke Binusians, segitu dulu Bionik episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan juga tentunya menghibur ya. Jangan lupa untuk saksikan Bionik di YouTube channelnya Binus TV Channel untuk konten-konten yang menarik dan juga edukatif tentunya. Subscribe channelnya, terus jangan lupa pantengin ya setiap jam 1 di hari Selasa karena Bionik update. Kalau gitu Diandra pamit dulu, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!